سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah pun yang senantiasa Allah limpahkan dumateng kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dumateng kula sedaya, kula panjenengan sedaya, selalu melimpahkan rahmatnya dumateng kula panjenengan sedaya, sehingga sedaya kalau wau menjadi sabab piyambun untuk selalu mendekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita baca berikutnya tentang Al-Babur Rabi', bab yang keempat, fi dzikri khalqi malakil maut. Iki menika membicarakan tentang ciptaan malaikat maut. Fil khabar, di dalam sebuah khabar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu malikal mauti, saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat maut, hajaba alil khalaik bi alfi hijabin. Allah Subhanahu wa taala menghijabi, menutup. Jadi ketika menciptakan malaikat maut, usaha yang dilakukan oleh Allah yang lain adalah menutup, membuat hijab seluruh makhluk-makhlukipun bi alfi hijabin, dengan beribu-ribu hijab. Azmuhu, yang besarnya hijab itu adalah akbar minas samawat wal ardi, lebih besar dari langit dan bumi. Gede banget berarti tutupi hijab. Untuk apa nih? Nutupi malaikat maut. Ben boten wedi maksudipun. Jadi besarnya pun Allah niku luar biasa, supaya makhluk itu tidak takut kepada malaikat maut. Sinten niku? Israel ya. Maka Allah membuat tutup hijab supaya nutupi seluruh makhluknya. Yang hijab itu, tutup itu adalah beribu-ribu hijab jumlahnya. Azmuhu, yang besarnya hijab itu, tutup itu, akbar minas samawat wal ardi, luwih gede katimbang gedene langit lan gedene bumi. Walau sabba ma'un jami'il bihar wal anhar, dibayangaken, panjenengan bayangkan, seandainya sedoyo air yang ada di lautan dan di sungai itu ditumpahkan ala ronsihi, itu dumateng sirahipun malaikat Israel, waqa'at minhu qit'aratun alal ardi, maka tidak akan menetes satu tetes pun air itu ke dalam bumi. Kenapa? Karena saking gedene malaikat Israel. Semua lautan dan semua sungai ditumpahkan di atas kepalanya malaikat maut itu, tidak ada satu tetes pun yang tumpah di bumi. Karena kenapa? Saking gedene sirahipun malaikat Israel. Sapi mau dibayang wis boten saged dibayang. Wa inna masyariqad dunya wa magharibaha baina yadayhi, dan panjenengan bayangaken juga bahwa dunia yang membentang mulai timur dan barat itu baina yadayhi, itu padha karo napa niku, nek dipegang ini di antara dua tangannya malaikat Israel.
Jadi cukup dunia barat sampai timur itu dilipat itu ya cukup. Kahiwanin seperti meja qad wudi'a alaihi kullu syai'in yang diberikan apa niku rampatan atau suguhan. Wa wudi'a baina yadayhi rajulun yang di situ itu ada seseorang liyakulahu yang akan makan rampatan itu, fayakulu minhu masya'a, lantas makanlah seseorang itu dari rampatan itu yang dia kehendaki. Jadi padha karo diumpamane seseorang yang diberikan rampatan satu meja. Itu nek kalau orang itu makan satu meja ini ya cukup, mboten bingung. Jadi umpama di hadapannya itu seperti satu tangannya, dua tangannya cukup memegang, layaknya malaikat Israel memegang dunia yang membentang mulai timur hingga barat. Fakadzalika malakul mauti, demikian juga malaikat maut yuqallibud dunya, saged nglipat dunya. Kama yuqallibul adami, sebagaimana anak Adam yuqallibu yang bisa melipat baina yadayhi dirhamahu, di antara dua tangannya sebuah dirham. Ini menika uang logam. Uang logam itu di pendet sakit kan. Wa qad syadda bi-sab'ina alfi sulsalatin, lajeng Allah Subhanahu wa taala itu mengikat bi-sab'ina alfi sulsalatin, iki menika 70.000 rantai, diikat dengan 70.000 rantai. Sinten sing diikat inggih menika malaikat maut. Kullu silsilatin tuluha, setiap rantai kalau wau tuluha panjangnya masiratu alfi amin, padha kali perjalanan 1000 tahun. Berarti kan gede banget gitu. Gede banget. Wala yuqarribuhul malaikatu, para malaikat yang lain itu betul saged nyedek. Wala ya'lamuna makanahu, malaikat-malaikat yang lain juga betul saged mengetahui makanahu, posisinya, tempat. Wala yasma'una sautahu, malaikat-malaikat lain juga boten saged mirengaken suarane. Wala yadruna halahu, dan boten saged mengetahui keadaanipun, wala ila ayyi waqtin, sampai waktu kapanpun. Jadi boten kula panjenengan sedaya sing boten saged mirsani gedene malaikat Israel. Ternyata semua malaikat-malaikat selain malaikat Israel itu juga boten saged nyedek, boten saged mengetahui tempatnya, boten saged mirengaken suaranya, juga tidak bisa melihat keadaannya sampai kapanpun. Falamma khalaqallahu ta'ala al-mauta, dan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al-maut, sebuah kematian. Kematian itu juga diciptakan oleh Allah. Wa sallatallahu alaihi malakal mauti, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala masrahaken alaihi sebuah kematian kalau malakal mauti dumateng sinten? Malaikat maut utawi malaikat Israel. Dipasrahaken kematian itu dumateng malaikat Israel sebagai tugasipun. Qala malakul maut, lajeng malaikat maut utawi Israel kalau berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wamal mautu, nopo sih sejatosipun kematian itu? Malaikat maut ditereng semerep, apa itu kematian? Fa'amarallahu ta'ala al-kujuba, lajeng Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan al-kujuba, ini hijab sing pinten wae panjang iki. Beribu-ribu hijab kalau
antan kasyifa untuk napa niku membuka menyingkap hatta ra'ahu malakul mauti sehingga malaikat maut utawi Israil itu saged mirsani napa ingkang dipun apa yang disebut kematian. Bukan hijab itu dibuka. Hijabnya itu diperintah karena hijab itu juga makhluk, tutup itu juga makhluk. Hijab bukalah kamu ya semua sehingga malaikat maut bisa mirsani apa yang disebut dengan kematian. Allah Ta'ala, lajeng Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lil malaikati kepada para malaikat, kifu wanzuru mandeko sira kabeh. Berhentilah wahai malaikat, wangduru dan lihatlah kalian semua hadzal mauta dumateng kematian ini. Fawaqafat al malaikatu kulluhum ajma'un dan berhentilah sedaya malaikat. Wa qala Allah Ta'ala lahu, lajeng Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lahu kepada para malaikat, tir alaihim, terbanglah kalian semua atas kalian semua. Wansur al-ajnahatu, wansur al-ajnahata kullaha, dan napa niku bentangkan sayap kalian semuanya. Waftah ainaka kullaha, dan buka mata kalian semuanya. Falamma tara, dan tatkala para malaikat itu terbang, nadarat ilaihil malaikatu, maka para malaikat itu betul-betul mirsani apa yang disebut dengan kematian. Bukan malaikat Israil mawon, tapi sedaya malaikat perintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hijabnya supaya disingkap. Karena atas dasar itulah maka sedaya para malaikat mirsani sebuah kematian. Fakharru mughsyiyan alaihim, lantas sedaya malaikat itu jungkel saking wedine, mughsyiyan dan pusing alaihim atas mereka, alfa amin, selama 1000 tahun. Pusingnya ini 1000 tahun, itu pusingnya malaikat. Falamma afaku, dan tatkala para malaikat itu sadar dari pusingnya kalau qalu, berkatalah para malaikat, Rabbana, duh Gusti, akhlaqta, adakah makhluk yang panjenengan cipta, aqdamu min hada, yang lebih besar dari besarnya sebuah kematian. Jadi kematian itu juga makhluk, karena itu dicipta oleh Allah. Para malaikat kagum saking gedenya sebuah kematian itu, lajeng para malaikat kalau itu fakharru mughsyiyan, nggih menika mughsyiyan, jungkel tur pusing saking wedine selama 1000 tahun. Dan tatkala para malaikat itu sadar, mereka berkata, Rabbana akhlaqta aqdam min hadza khalqan, duh Gusti, adakah makhluk yang panjenengan ciptakan yang lebih besar min hadza, dari sebuah kematian ini? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab, ana khalaqtuhu, aku telah menciptakan ini menika kematian ini. Wa ana aqdam minhu, tapi ketahuilah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, luwih gede minhu katimbang kematian itu. Wa qad yadzuqu kullul khalqi minhu, dan bakale yadzuqu kullul khalqi, sedaya makhluk kehidupan, sedaya makhluk itu yadzuqu akan merasakan minhu, dari sebuah kematian. Jadi buat enten satu pun yang sakit menghindar dari kematian, karena kematian itu adalah makhluk, dan makhluk itu adalah sangat besar, luar biasa, melebihi besarnya malaikat Israil.
Sehingga para malaikat wedi saking wedine pusing, lalu begitu sadar menanyakan, "Ya Allah, ya Gusti, adakah makhluk yang Engkau ciptakan melebihi besarnya dari makhluk yang namanya kematian?" Ternyata Allah menjawab, "Khalaqtuhu, memang aku telah menciptakan sebuah makhluk yang namanya kematian itu luar biasa besarnya, tetapi ingat bahwa ana a'dhamu minhu, aku tetap lebih besar dibandingkan dengan kematian itu sendiri, dan sedaya makhluk akan merasakan apa yang disebut dengan kematian." Tsumma qala Allah, kemudian Allah berfirman, "Ya Israil, wahai Israil, khudhu, ambillah kematian itu, faqad salaktuka alaihi, sungguh aku telah pasrahkan kepadamu sebuah kematian itu." Faqala, lantas malaikat Israil menjawab, "Ilahi, duh Gusti kula, bi ayyi quwwatin akhidu, dengan kekuatan nopo kula badhe ngambilnya kematian itu, sakmono gedene." Padahal malaikat Israil harus gede gitu. Kan mengambil sebuah kematian itu bingung, bi ayyi quwwatin, kekuatan nopo Gusti, akhiduhu, yang aku bisa mengambilnya sebuah kematian itu, fa innahu, krono sesungguhnya kematian itu, aqdamu minni, luwih gede katimbang gedene awakku, gedene malaikat Israil. Jadi fa'atahullah, lajeng Allah memberikan kepada Israil kekuatan, sebuah kekuatan. Summa akhadahu, kemudian kematian itu setelah malaikat Israil diberi kekuatan oleh Allah, lajeng malaikat Israil saged mengambilnya. Fasukina fi yadihi, lantas kematian itu berada di dalam sebuah genggaman tanganipun sinten malaikat Israil. Jadi nek pun dicabut itu dipegang. Faqala al-mautu, lajeng kematian itu berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, a'dinli, izinkan dumateng kula, hatta unaji fis samawat marratan, sehingga aku bisa mengundang sekali saja makhluk-makhluk yang ada di langit." Fa'adzana lahu, lajeng Allah Subhanahu wa taala mengizinkan lahu dumateng apa niku kematian. Fanada bi a'la sautihi, lantas sinten kematian kalau wau manggil bi a'la sautihi, dengan suaranya yang paling lantang. Napa niku panggilannya, bunyinya Anal maut, anal maut, mungkin didengarkan seluruh makhluk di dalam langit dan bumi. Anal maut, aku adalah makhluk yang namanya kematian. Alladzi afraqu baina kulli habibin, akulah yang akan memisahkan antara al-habib, yang disayangi dan yang menyayangi. Jadi aku akan pisahkan, yaitu sebuah cinta aku pisahkan. Ada pertemuan dan ada perpisahan. Jadi nek benjing panjenengan pisah kali kekasihnya, ini wajar. Memang al-maut itu sudah bersaksi untuk mengundang dan untuk mengungkapkan suatu kata-kata yang paling lantang, bahwa akulah yang akan memisahkan baina kulli habibin, antara para kekasih, baik yang mengasihi maupun yang dikasih, aku pisahkan. Anal maut alladzi afraqu baina az-zawj waz-zawjah, akulah sebuah kematian yang akan memisahkan antara suami dan istri. Jelas ya. Wa anal maut alladzi afraqu bainal banat wal ummahat, akulah kematian yang akan memisahkan antara anak-anak dengan ibunya. Wa anal maut alladzi afraqu bainal akh wal akhwat, yang akan memisahkan antara saudara laki-laki dan saudara perempuannya.
Wa anal maut alladzi akhrabud dur wal qusur. Akulah kematian yang akan merusak rumah-rumah dan benteng-benteng. Sehebat apapun rumah dan benteng yang kau siapkan, aku akan tebus itu. Betul sakit ya? Dengan wedi kematian maka membuat benteng yang besar untuk menghindari sebuah kematian. Betul sakit. Wa anal mautu dan akulah maut alladzi akmarul kubur yang akan meramaikan kubur. Jadi dengan ambil satu-satu itu akhirnya kuburan ini terus rame gitu. Saat corona itu kan luar biasa. Sedino pintu pengen sebulan kan berbeda gitu. Waduh banyak sekali penuh. Allati akmarul kubur yang akan meramaikan kubur. Wa anal maut allati adlubukum wa adrubukum yang akan menuntut panjenengan sedaya dan akan menunggu panjenengan sedaya. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun panjenengan sedaya berada di sebuah benteng yang sangat kokoh sekalipun, aku akan tebus. Wala yabqa makhlukun illa yadukuni, dan tidak ada satu makhluk pun yang kekal kecuali makhluk itu akan merasakan tentang kematian. Wa innal kafira wal munafiqa wasyaqiyya, dan sesungguhnya orang-orang kafir, orang munafik dan orang-orang yang celaka, idza hadarhumul mautu, tatkala mereka dihampiri oleh sebuah kematian itu, nuzila alaihi, turunlah kepada mereka, wa an yasarihi, di sebelah kirinya. Napa turun apa? Malaikatul adzab. Ada malaikat azab menjelang panjenengan dihampiri oleh malaikat Israel kalau mau. Itu turunlah malaikat azab di sebelah kiri panjenengan, saudul wujud, yang wajahnya hitam kelam, zarqal uyun, dan matanya itu melotot, mendulu metin. Ini juga berat sekali ya. Biasa tuh topeng-topengan itu. Wa ma'hum libasun minal adab, dan bersamanya, bersama malaikat adab itu ada fasilitas-fasilitas siksaan. Fayajlisuna ba'idan minhu, dan mereka duduk jauh dari orang itu, sebelah kiri. Tapi apa niku sakderenge malaikat Israel dugi itu didahului oleh malaikat azab. Nggawa fasilitas siksa, nggawa pacul, nggawa nonton kalian berempati medeni ngono. Tapi duduknya di sebelah kiri agak jauh. Hatta yaji'u malakul maut, sampai malaikat maut itu datang. Wa idza ja'a malakul maut, dan tatkala malaikat maut itu datang, ahadan minhum, kepada salah seorang di antara yang akan dituju kalau mau, qama baina yadayhi, maka malaikat maut itu datang di hadapannya, ala suratin haibatin, dengan bentuk yang menakutkan juga. Tsumma taqulu nafsun dzalika syahs, kemudian berkatalah seseorang di antara kita semua itu, tanya itu, man anta, sopo sak bener sampean, wa ma turidu, dan apa yang engkau inginkan. Fayaqulu, lantas malaikat maut kalau menjawab, ana malakul maut, aku adalah malaikat maut, malaikat Israel, alladzi akhrujuka minad dunya, yang akan bertugas untuk mengeluarkan kamu dari dunia. Merinding banget lagi. Nopo terus ya? Diskusi ini nopo diterus nopo itu. Wa aj'alu waladaka yatiman, dan akulah yang akan menjadikan anakmu menjadi yatim. Wah, berarti wis kadung ditunda. Nggih. Wa zaujatuka wa zaujataka armalatan,
dan akan menjadikan istrimu sebagai istri yang duduk. Duduk rondo. Rondo gitu. Wa malaka dan akan menjadikan hartamu maurusan, akan diwariskan baina warasatika, di antara para pewarismu, alladzina ialah orang-orang la tuhibbuhum fi hali hayatika, yang engkau tidak senangi tatkala keadaan engkau masih dalam keadaan hidup. Kadang-kadang kan wonten kan orang tua yang wis wakil kali ahli waris itu kan wonten sing wakil sing gak kena ditoto wakil banget. Mau ndak mau harta bendamu itu akan diwariskan kepada orang-orang yang engkau saat hidup itu nggak senang dengan mereka. Wa innaka lam taqaddim khairan li nafsik, sementara engkau belum pernah mempersiapkan kebaikan li nafsika, untuk diri panjenengan sendiri. Wala li akhiratikal yaum, demikian juga engkau belum mempersiapkan akhiratmu. Al yaum, hari ini, jitu ilaika, aku datang di hadapanmu, kata malaikat maut, li aqbudu ruhaka, untuk mencabut ruhmu. Fa idza sami'a bihi syams, tatkala seseorang itu mendengarkan kata-kata malaikat maut untuk mencabut ruhnya, hawil wajhaka, maka orang itu memalingkan wajahnya ilal hadid, ke arah tembok, ilal hadid, fayara malakal maut, lantas orang itu masih berpaling ke arah tembok, ternyata tembok itu nempel tembok itu wonten, ia melihat, ia menyaksikan malaikat maut qa'iman baina yadayhi, yang berdiri di hadapannya. Fayuhawil wajhahu, lantas orang itu merubah lagi, memalingkan lagi wajahnya ilal janib al-akhar, kepada sisi yang lain. Fayara malakal mauti baina yadayhi qa'iman, ia pun juga menyaksikan bahwa di sisi lain itu ternyata juga malaikat maut yang berdiri di hadapan. Fayaqulu malakul mauti, lantas berkatalah malaikat maut itu, alam ta'rifni, apakah engkau tidak mengenalku wahai manusia? Ana malakul maut, akulah malaikat kematian, malaikat Israel, alladzi qabattu ruha walidayka, yang telah mencabut ruhnya kedua orang tuamu. Wa anta tanzur ilaihima, dan engkau pun juga menyaksikan hal itu. Walam tanfa'uhuma al-yawm, dan engkau pun saat ini tidak bisa mengambil manfaatnya itu, wis kelewat, wis gak bisa mengambil manfaat dan hikmah dicabutnya ruh kedua orang tua. Al-yaum, hari ini, akhidu ruhika, aku akan mengambil ruhmu, hatta yang dulu auladuka, sehingga hatta yang zura auladuka, sehingga anak-anakmu bisa melihat, wa akribahuka, dan kaum kerabatmu, wa rufaqauka, dan teman-temanmu bisa menyaksikan dan bisa melihat suasana itu, hatta yantasiqu minka, sehingga mereka semua bisa mengambil manfaat dari peristiwa pengambilan ruhmu. Jadi jika artosipun nek saiki wis didepi karo malaikat, wis gak bisa mengambil hikmah dicabutnya nyawa, karena sudah di hadapannya. Tapi dicabutnya nyawa panjenengan misalkan, ini bisa diambil hikmahnya oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita, kaum kerabat kita, dan semuanya. Jadi nasihat yang paling hebat sesungguhnya adalah kematian. Al-yaum, maka hari ini, wa ana malakul maut
alladzi qad afnaitu minal qurun al-madiyah, aku adalah malaikat maut yang telah merusak zaman atau era sebelumnya. Man, yaitu eranya seseorang, huwa aksar kuwatan minka, yang mereka semua itu adalah memiliki kekuatan yang lebih banyak dibandingkan engkau. Wa aksar malan min malika, dan mereka adalah memiliki harta yang jauh lebih banyak dari hartamu. Wa aksar waladan min auladika, dan mereka semua adalah lebih banyak anaknya dibandingkan anak-anakmu. Tsumma yaqulu lahu malakul maut, kemudian berkata kepada siapa seseorang itu, siapa? Malakul mautu, malaikat maut itu. Kaifa ra'aita ad-dunya, bagaimana pandanganmu wahai manusia tentang dunia? Fayaqulu, maka menjawablah manusia itu, ra'aituha mukaratan wadaratan, aku telah menganggap bahwa memang dunia itu sesungguhnya adalah tipu daya. Summa yakhluqullahu ta'ala ad-dunya, kemudian Allah menciptakan ad-dunya ala suratin, dalam bentuk satu bentuk. Fataqulu dunya, maka berkatalah dunia, ya asi, wahai orang-orang yang maksiat, ma tastahi, apakah panjenengan boten isin, boten malu, anta adnabta fid dunya, bahwa engkau telah berbuat dosa di dunia itu. Walam tamna nafsaka, dan engkau tidak bisa menolak dirimu anil ma'asi, terhadap perbuatan maksiat itu. Innaka talabtani, ingatlah bahwa sesungguhnya engkau adalah membutuhkan aku. Wa ma talabtuka, sementara aku tidak membutuhkan kamu. Walam tufarriq baina halalin wa haramin, sementara engkau pun juga belum bisa membedakan antara mana dunia, harta yang halal dan harta yang haram. Zanantu annaka la tufarriq ad-dunya, dan zonanta, aku sangka bahwa sesungguhnya engkau belum juga membedakan dunia. Fa inni bari'atun minka wa min amalika, padahal sesungguhnya aku telah memberikan kebebasan kepadamu dan memberikan sebuah aktivitas kepadamu. Wa yara ma lahu, lantas orang itu menyaksikan hartanya, qad waqa'a fi malakin ghairi, ternyata harta itu betul-betul telah terjadi menjadi milik orang lain. Fayaqulul malu, berkatalah harta itu, ya ansi, wahai orang-orang yang maksiat, kasabtani bi ghairi haqqin, engkau dulu telah mencariku bi ghairi haqqin, tanpa dengan cara yang benar. Walam tasarrafani, dan engkau wahai manusia belum mentasarrufkan kepadaku. Walam tatasaddaqa bihi, dan belum mensedekahkan kepada aku. Alal fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir dan miskin. Al-yaum, pada hari ini. Itu dunianya juga berkata, qad waqa'tu fi malakin ghairi, sungguh bahwa aku, jadi ketika dunia, harta benda, fi malakin ghairi, betul-betul sudah beralih menjadi milik orang lain. Jadi harta ini namun putar, ya amanahnya ya sepanjang hidup. Begitu sudah ganti hidup, harta itu putar lagi. Dan harta itu juga mengatakan itu, dulu waktu engkau mendapatkan harta itu, engkau memperolehnya dengan cara tidak benar. Dulu engkau ketika mendapatkan harta itu, engkau tidak pernah mentasarufkan aku, tidak pernah mensedekahkan aku. Kepada siapa? Orang-orang yang membutuhkan, engkau fakir, miskin, sesuai dengan kemampuannya. Begitu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ruh kita, maka harta itu beralih kepada orang lain.
itulah sesungguhnya harta itu dia hanya berputar dan hanya kita miliki. Sesungguhnya bukan milik, tetapi itu hanya pinjam sementara. Jadi tidak ada yang menjadi hak milik mutlak. Dia pinjam memberikan fasilitas dumateng kula panjenengan sedaya, karena diberi fasilitas sesungguhnya ya kula panjenengan sedaya bersyukur. Dan sekalipun itu amanah, saged itu diberikan sebagiannya kepada orang lain. Walam tatasaddaqa bi 'alal fuqara wal masakin. Al-yaum qad waqa'tu fi malaki bairik. Hari ini aku, dunia ini betul-betul telah menjadi hak miliknya orang lain. Wa dzalika qauluhu ta'ala, demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala. Iki menika yaumun la yanfa'u malun wala banunun illa man atallahu biqalbin salim. Suatu hari harta dan anak itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Nah, suatu hari ini maksudnya ya, sampun panjenengan sedaya di hadapan menjelang dicabut nanti itu sudah tidak ada manfaatnya apa-apa, anak maupun harta itu, illa sekaya apapun, sehebat apapun, sesukses apapun anak-anak, sudah betul-betul manfaat, kecuali anak saya saleh. Anak panjenengan saya pinter jumlah 3 misalkan, kurang akeh nih, maka panjenengan harus menciptakan anak soleh itu tidak harus waladun jasadiyun, anak sing jasad. Tapi nek panjenengan memberikan pengarahan, memberikan bimbingan, dan itu banyak sekali nasihat-nasihat yang panjenengan paringi, semuanya akan menjadi anak soleh. Anak soleh itu buktinya, indikatornya itu seperti mereka terhentak hatinya untuk bersama-sama terdorong, termotivasi untuk mengatakan dumateng kula panjenengan sedaya. Jadi sing ndongakno niku mboten sekedar putra jasad mawon, tetapi anak-anak ruh, anak-anak pendidikan, anak-anak didik, atau sipun yang pernah berinteraksi dengan panjenengan sedaya, tumrapipun ketua RT di mantan yang dipimpin, itu penting. Tokoh agama di mantan yang dipimpin. Ya, misalkan sing sepuh niku menit bijengnya mesti anggota dan komunitas jamaah, nah khususan bila didongaaken. Nek boten pernah memberikan proses interaksi pendidikan, proses interaksi keteladanan di anak kula panjenengan saya namung anak jasad. Anak jasad iki mawon durung karuan ndongaaken. Dan itu bagaimana panjenengan saya memperbanyak proses melatih siapa saja, yang penting manfaat. Murui apa saja yang kira-kira murui kesehatan, manfaatnya akeh. Ini sakit ini. Saking senengnya dia sehat, maka siapa yang belum memberikan pendidikan, kirim Fatihah, kirim doa. Dan ini luar biasa. Jadi perbanyak khairun nas anfa'uhum, perbanyak saapi-api manusia itu sing paling bermanfaat dumateng manusia. Jadi harta benda dan anak-anak sedaya ora ana manfaate pada saat itu illa kejaba man seseorang atau Allah yang wangsul rujuk kembali kepada Allah bi qalbin salim, dengan hati yang salim, yang apa? Hati yang selamat. Hati yang selamat ini iman, Islam, ihsan. Fayaqulu, maka berkatalah seseorang itu, Rabbi Gusti, irji'uni, kembalikan kula sekedap mawon, la'alli a'malu sholihan, agar supaya saya sempat melakukan amal-amal saleh fima taraktu, yang pernah aku tinggalkan. Fayaqulullahu ta'ala, lajeng Allah menjawab, idza jaa ajaluhum,
tatkala ajal mereka telah datang, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa mengundurkan sedetik pun, wala yastaqdimuna, demikian juga tidak bisa mengajukan. Diundur ya ora kena, dijokne ya ora kena. Sedetik pun boten kenging, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'khudhu ruhahu, kemudian malaikat maut mengambil rohnya, in kana mu'minan, tatkala orang itu sebagai orang yang beriman, saat diambilnya roh itu alas sa'adah, maka orang itu berada pada posisi berbahagia. Wa in kana kafiran aw munafiqan, dan sebaliknya, jika saat malaikat Israel mengambil roh orang itu, orang tersebut dalam posisi dan dalam status kufur dan munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, ala syaqawa, maka kematiannya betul-betul berada pada posisi yang celaka. Di qaulihi ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, sekali-kali jangan pernah melakukan dusta. Inna kitabal fujjari, karena sesungguhnya catatan-catatan orang yang menyimpang di mata Allah Subhanahu wa taala, lafi sijjin, betul-betul terekam di dalam neraka sijjin. Jadi catatannya sesungguhnya investasinya siji namun telu menika supaya kula panjenengan sedaya selamat niku siji, kata Ali radhiyallahu anhu, sapa wonge sing durung melakukan tiga hal itu, maka orang itu sesungguhnya dereng gadah napa-napa. Ngelakoni tiga hal niku napa? Pertama adalah sunnatullah, sunnahnya Allah. Yang kedua sunnatul rasulih, sunnahnya Rasul. Dan yang ketiga sunnatul awliyaihi, sunnahnya para kekasih Allah, para wali Allah. Lajeng para sahabat bertanya, ya Ali, apa yang dimaksud sunnatullah? Sunnatullah itu siji kitmanus sirri, njogo rahasiane aibnya orang lain. Itu sunnatullah. Sunnahnya Allah itu, akhlaknya Allah itu niku njogo aibnya orang. Jangan sampai kula panjenengan sedaya menyebarkan, punya hobi untuk menyebarkan aibnya orang lain kepada sesama mukmin. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu, sesungguhnya orang-orang yang punya hobi untuk menyebarkan kekejian itu, fil ladzina amanu, dumateng tiang-tiang sing sesama mukmin, lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah, mereka diancam dengan siksaan yang pedih di dunia maupun di akhirat. Itu luar biasa. Nyebarne apa itu kejelekan, nyebarkan aib. Jadi nek panjenengan sumber salah satu orang yang sesama iman mukmin melakukan perbuatan jelek, langsung dirahasiakan, ojo diceritakan sekali sedikit pun kepada orang lain. Walaupun guyon, nah mungkin guyon merembet. Itu pekerjaannya Allah itu suka untuk menyembunyikan. Innallaha halimun, sesungguhnya Allah itu apa niku? Ramah, hayyun, tur sungkanan. Allah itu sungkan. Nek mirsani hambanipun hampir memasuki perbuatan maksiat, niku isin banget. Hayyun wasitirun, tur gampang napa niku ngerahasiakan sesuatu. Yuhibbul haya wasitra, dan Allah itu mencintai sikap rasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Wasitra, dan Allah itu mencintai age-age nutup aibnya orang. Nek niku mboten ditutup kalau pengiran, kula panjenengan pun mboten gadah nasib baik di dunia. Saking katahe aib. Nah, krono ditutup oleh pengiran,
ketoke aib kula panjenengan saya kaya-kaya gak nabi. Padahal kata. Padahal kuwata. Nek itu dibuka oleh Allah, sedaya malaikat diceritani oleh Allah, udah selesai. Sedaya manusia diceritani oleh Allah, cepat sekali. Ya kula panjenengan saya tidak punya masa depan yang baik. Karena itulah Joko rahasia man sataro aibahu aibahul muslim, sapa wong sing gelem nyimpen rahasianya orang yang beriman, aibnya orang yang beriman, satarallahu aibahu yaumil qiyamah, maka Allah pun juga akan menyimpan aibnya orang itu sampai di hari kiamat nanti. Jadi bebas duwe aib kata, tapi panjenengan sedaya ahli nutupi aib orang lain. Insya Allah aib panjenengan besok ditutup oleh Allah di yaumil qiyamah. Atau nggih, nek sunahnya Rasul al-mudarah, ramah dumateng tiyang. Ramah niku maksudipun Rasulullah kami pernah membuka gigi, senyum maksudnya. Senyum itu ditujukan kepada komunitas yang sesungguhnya hati kami mengutuk mereka, hati kami tidak suka kepada mereka. Berarti al-mudarah itu maksudnya pun ramah itu sesungguhnya ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang yang sesungguhnya dia benci. Kalau ditujukan kepada orang yang senang pada dirinya, wajar. Itu dia ramah memang kepada siapapun, tapi utamanya ditunjukkan kepada orang yang sesungguhnya membenci diri. Itulah Rasul. Dan yang sunnahnya aulia ini itu sesungguhnya kata Ali radhiyallahu adalah ihtimalul adha alinnas. Orang yang suka dan hobi untuk menanggung penderitaan orang lain, itu kesukaan kekasihnya Allah, para wali Allah. Jadi menjaga rahasia sunatnya Allah, ramah terhadap sesama sunatnya Rasul. Dan yang ketiga adalah menanggung penderitaan orang lain adalah sunnahnya aulia. Nek panjenengan telu niku dimiliki, udah lulus di akhiratnya pasti lulus. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya selalu dipun paringi kesehatan, dan mudah-mudahan kesehatan ini saged kula manfaatkan, kula panjenengan sedaya manfaatkan untuk mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum